adab ketika bertemu dengan saudara sesama muslim. Dulu kita telah menjelaskan mengenai bertemu itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Yang lebih baik assalamualaikum warahmatullahi. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setelah bertemu mengucapkan salam dan dengan berwajah manis, wajah manis itu sunnah. Sebab jurang dengan wajah yang ramah itu dianjurkan. Jangan pramugari saja yang berwajah manis kawak. Masa awak sesama muslim tidak mau berwajah manis, apalagi di masjid. Jangan celek-celek ereng Pak. Karena ada orang mah celek-celek ereng saja. Siapa kau? Orang mana kau? Jangan. Berwajah manis itu sunnah. Senyummu tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Artinya berwajah manis. Sudah mengucapkan salam, kemudian dengan wajah yang manis, yang ramah, wajah bersahabat, maka apakah berjabat tangan? Kita lihat di sini. Hadis yang pertama dari Abu Khattab Qatadah berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi, akanatil musafahah fi ashabi Rasulillah. Apakah para sahabat Rasulullah itu biasa saling berjabat tangan? Kalau sebut nama sahabat salaman, dia menjawab na'am, iya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi suatu yang dianjurkan atau disunahkan, dan itu kebiasaan di zaman Nabi, kebiasaan para sahabat. Kalau bersobok ucapkan salam dengan wajah yang manis dan berjabat tangan. Jadi kalau bersobok assalamualaikum, galas. Mencelalang tu. Nah, jadi apa? Ini pahalanya seperti sedekah kalau senyumnya. Kemudian apakah ada pahala berjabat tangan? Itu ada. Seperti hadis yang ketiga misalnya. Kita lihat. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimina yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Rawahu Abu Daud. Dua orang yang bertemu lalu saling berjabat tangan, maka kedua dosa orang itu diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan berjabat tangan itu Allah ampuni dosa. Bakal diampuni dosa karena ada kasih sayang. Sesama muslim merasa bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ko badun sana. Basoboknya bantuk basobok jadun sana. Dengan gembira dijabatnya tangannya. Raso-raso persaudaraan, rasa kasih sayang. Itu menggugurkan daripada dosa-dosa. Kalau bermusuhan tidak menggugurkan dosa. Bersobok musuhan, maka jangankan dosa, amal ibadah pun tidak diterima, kan gitu. Tapi bagi orang yang menjalin silaturahim, berkasih sayang, maka diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Sebelum dukanya berpisah, maksudnya begitu cepat ampunan itu datang.
sabana capek ampunan tu datang, singgu alunnya bapisah lain dosa lah bampuni. Itulah. Semua orang petatah petitih. Limbak pada nantun dan kami baak dan kami lah ibagiah maaf komentar. Dan kami sabalun langkah kaki kemari, sabalun kaki malangkah kemari nan mauh lah lebih dahulu babarikan. Itulah kacapek no maaf dah. Alu malangkah kemari lah maaf lah bagihan. Alu nurangko bapisah lai nan ampunan lah diagihan. Kalau dalam hadis lain cek lain, maka Allah ampuni dosanya sebelum dia berdiri dari tempat duduknya. Seperti kita setelah majlis kau, kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Doa kafarah majlis. Maka dosanya diampuni sebelum dia berdiri dari tempat duduknya. Alun tagak alai lah ampuni. Mode itu nak kancang ampunan. Mode itu orang berjabat tangan. Kadang orang bersobok ku, kadang sebentar. Konten. Sambil lalui pasar saja. Insya-Allah sihat. Lain alhamdulillah. Sabar khabar yang ni sihat. Yang bawa piano santai ni. Kau ada urusan nak jadi. Kau bisa lah itu. Alun bisa lah nan dosa lah bampuni. Dosa lah diampuni. Tadi dua orang yang bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa kedua orang itu diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi berjabat tangan kau mampuni dosa, yo. Dia karena kasih sayang. Guna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita celak yang kampe. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu?" Apakah, wahai Rasulullah, bila seorang di antara kami bertemu dengan saudaranya atau kawannya, apakah dia harus membungkukkan diri? Membungkuk. Beliau menjawab, qal la, tidak. Nyoba salaman saja. Tidak membungkuk dah. Ini tu tidak ada, itu dah. Itu catatan je cik. Babungkuan, membungkuk itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu hanya bersalaman. Bersalaman mereka saja. Ini sampailah membungkuk bentuk orang rukuk. Ya, tidak sampai membungkuk. Apakah dia mendekap atau memeluknya? Nabi menjawab juga tidak. Setiap bersobok salam papaluk ada itu. Kalau dalam hadis lain ada perbukaan, ada pi momen-momen tertentu lagi berpelukan tu. Seperti hanyalah pailah lama rantau, wala setahun lah baru kau pulang pas bersobok. Itu dia momen-momen tertentu. Ataunya kapai jauh lah misalnya. Falu astagfirullah. Tapi tidak, bukan sebuah setiap bersobok, bukan, tidak. Bersobok tu bersalaman, yo. Dan tidak membungkukkan diri. Apakah ia harus menyambut tangannya dan menjabatnya? Beliau menjawab, na'am, iyo. Kalau bersalaman, iyo. Tapi kalau membungkuk, tidak. Itu catatan. Membungkukkan badan itu tidak. Bahkan di mazhab Hanafi, membungkukkan badan kau tidak boleh ke manusia. Ke Allah semulihnya.
Tak maunya membungkukkan kepalanya, badannya untuk makhluk, tak mau. Nah, bersalaman kau bila? Ya bila bertamu. Apakah ada bersalaman-salaman sudah salat? Tak. Nabi bersalaman-salaman itu tak sudah salat dah. Bersalaman kau bila? Ya bila bertamu. Kalau bertamu salaman, ya. Kalau ditradisikan bersalaman sudah salat, dulu ulama nak bangih kau. Bangihlah ulama. Kalau lah jadi tradisi suatu keharusan, itulah jatuh ke bid'ah misalnya. Bahkan dilarang kalau lah sampai itu sebuah keharusan. Tak boleh lah dah. Artinya bila jabat tangan, ia bila bersobok. Jadi di masjid tak boleh salam-salam boleh. Pas bersobok salaman. Wak kapai boleh aja. Bo dulu pulang dia aduh para lu mana salam ya. Tapi dibuat acara khusus, acara khusus kan tak boleh. Acara khusus salam-salaman kan tak boleh. Acara khusus salam-salaman kau. Sudah salat tu basalawat basama-sama ki negari wak ndak jarang sebut itu ya. Negari lain payuk tempat lain sebut basalawat, baca salawat. Terus basalam-salaman. Kalau itu dirutinkan, itulah jadi bentuk sebuah ibadah, seolah-olah itu sebuah keharusan. Di situ itulah ulama melarang. Tak boleh membuat suatu aturan. Karena Nabi tidak pernah membuat yang seperti itu. Berarti tak boleh jabat tangan. Bukan tak boleh jabat tangan. Dan tak boleh no acaranya. Jangan ada acara-acara model itu. Berjabat tangan silahkan. Tapi jangan dijadual. Jangan dibuat lo namanya waktu-waktu khusus bersalaman. Itu tak ada dah. Kalau bahasa bo salam. Kapai wak basalam. Itu boleh. Kurang Pak Ibu yang dirahmati Allah, kita celik yang kelima. Dari Safwan bin Asal radhiyallahu an menceritakan bahawa ada seorang Yahudi berkata kepada kawannya, marilah kita pergi menemui Nabi. Maka keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang 9 ayat sebagai tanda bukti. Safwan menuturkan hadis yang panjang ini dan akhirnya sampai pada kalimat kemudian mereka mencium tangan dan kaki Rasulullah serta berkata, kami bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang Yahudi kisahnya tu dia datang menanyakan untuk ionya Nabi ndak. Orang Yahudi kan ada tu. Ionya Nabi ndak. Ditanyalah tentang 9 fi tis'i ayatin, tentang 9 ayat tanda-tanda kenabian yang didatangkan kepada Nabi Musa. Kau ia tahu ia Nabi dan apa 9 mukjizat yang datang kepada Nabi Musa sebagai tanda kenabian beliau. Dijawab oleh Nabi dan tahu itu cuma Nabi itu tuh. Orang Yahudi tahu pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Nabi. Kalau ndak Nabi ndak akan tahu. Kalau istilah dokter spesialis kan, kau ditanya nan bisa menjawab siapa? Dokter spesialisnya kan? Atau pakarnya kan? Kalau kau ditanya nan tahu siapa? Nabi kan? Kalau tak jawab dia, berarti dia Nabi. Akhirnya dijawab Nabi dan betul. Karena itu wahyu dari Allah. Akhirnya saking takjubnya orang Yahudi tadi, saking takjubnya karena iyo Nabi kogoma, akhirnya diciumnya tangan Nabi, diciumnya kaki Nabi. Dia itu saking takjubnya. Di situ berarti ada apa? Mencium tangan, mencium kaki.
Apakah Nabi menyuruh? Itu dulu. Tidak. Iko didasari oleh ketakjuban, kekaguman, dan itu spontanitas. Spontan ko sesuatu yang tidak direncanakan, tidak dibuat-buat. Sebuah bentuk ketakjuban. Dan Nabi tidak ada menyuruh. Dan ini mengucapkan syahadat. Ini masuk Islam. Di hadis ke-6 pun dikisahkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sebuah kisah yang dalamnya terdapat kalimat, kemudian kami mendekatkan diri kepada Nabi dan mencium tangan beliau. Dia orang-orang datang kepada Nabi, setelah soboknya Nabi, maka mencium tangan Nabi. Nah, kok bab mencium tangan? Tadi berjabat tangan. Adakah perintah mencium tangan? Tidak. Ada dah. Itu satu. Adakah orang yang mencium tangan Nabi? Tidak. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis yang ketujuh, Zaid bin Haritsah datang ke Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Jadi Nabi sedang di rumah Aisyah. Kemudian dia datang dan mengetuk pintu, lantas Nabi SAW bangkit dengan menarik kainnya serta memeluk dan menciumnya. Riwayat At-Tirmizi. Zaid bin Haritsah pulang dari sebuah perjalanan yang jauh. Pas baru tiba, ya Allah, pulang ni selamatnya tiba. Dipaluaknya di Nabi, diciumnya di cepikinya. Bolehkah? Boleh. Tapi tetap momennya momen khusus. Momen-momen tertentu. Mendiawak bersoboklah, lama tak sobok. Biasanya orang Salman berpelukan, dan itu tergantung kedekatan hubungan. Kedekatan, kadang orang ndak lama, kadang sekedar berpeluk-peluk itu sembarang orang dah. Dicaliak lo orangnya lo. Tapi kalau bersalaman, orang biasa mau dengan siapa saja, kecuali pas corona batang. Salam corona. Tuh teh. Dulu, kini kan tak ada dah. Ada nanja siku kan. Jadi kemal pai. Ya. Kalau bersalaman itu menggugurkan dosa. Dengan siapa saja silahkan. Tetapi kalau berpelukan itu biasanya ada kedekatan batiniah wak dulu orang. Anak wak kah bisa wak peluk. Kawan dakik bana kah? Ya. Atau lah lama bana ndak sobok jadinya. Ada momen khusus dan kedekatan khusus. Orang mau berbuat seperti itu, dan itu memang tetap babnya spontanitas, secara spontan. Hari raya misalnya. Dan itu memang cari hubungan lainnya. Kalau orang kodake maunya. Ini ndak lah. Nyo ndak le saya wek tu dah. Kalau orang ko sama-sama dakik batiniahnya, nya mau berpelukan. Mayang ndak lah dah. Karena ini bersifat batiniah, spontanitas dari hatinya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi dalam hadis Abu Daud juga, tapi di sini ada disebutkannya. Ke Fatimah misalnya, anak beliau Fatimah, kalau beliau kapai, maka Nabi yang mencium Fatimah, anak beliau, anak gadis beliau. Kalau Nabi yang kapai, Nabi mencium Fatimah. Ketika Nabi lah pulang, Fatimah yang mencium Nabi. Boleh cium anak gadis Pak? Tak. Orang Minang kau agaknya apa-apa kau. Kanak gadisnya. Boleh lah gadang Fatimah kalau ada anak. Ada Hasan, ada
Husain, lawa cucu tu. Karena anak gadis lah kadang kau kan agak baalah pak kau je anak gadis lah. Itulah kira-kira kalau Nabi memang orang penyayang. Kalau kan itu dipalu anak gadis, diciumnya kapai. Bekolah pulang anak gadisnya lah yang ngajar deh. Diciumnya lah paknya. Apakah kau budaya di Minang? Kamu tak tahu dah. Apakah budaya namanya lazim orang wak ngarajan? Enggak ya? Enggak ya. Kalau lain bah, lain nampak antara bah perasaan. Sebab anak ni lah cucu. Sebab anak gadis faluk ni cium anak nak. Wah kira. Agak janggal. Agak sembang di mata orang. Jadi kalau jodoh kecuali di rumah awak sekarang tak ada. Jangan membuat orang sumbang pun tak boleh ada. Itu kebiasaan. Tapi apakah boleh? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dalam bentuk berkasih sayang. Seperti dalam hadis yang ke-9 kita cek dulu. Hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Aqra bin Haris berkata, saya mempunyai 10 anak tapi saya tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Kode gengsi tadi gue. Ya apa Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka tidak akan dikasih sayangi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Jadi mencium anak-anak itu adalah bentuk dari kasih sayang. Bentuk daripada kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terakhir hadis yang ke-8 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan bermuka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Walau an talqa akhaka biwajhi taliq, rawahu Muslim. Walaupun hanya dengan bermuka manis. Koko jangan pernah meremehkan itu. Jangan pernah meremehkan walaupun hanya bermuka manis. Senyum. Jangan gara-gara senyum kau dan sepengajian Jawa tidak boleh. Jadi sepengajian Jawa senyum. Kalau tidak sepengajian tidak senyum, tidak ada. Saudaramu kau di sini kau saudaramu. Orang Islamnya ada sana waktu. Orang Islam dan taatnya tidak ada dah. Kan ada kejan. Saudaramu yang taat saja kan tidak ada dah. Asalnya orang Islam. Ini saudara awak. Ulama magiah gambaran mereka. Nyobadun sanak berapa orang. Yang surang orangnya sangat salehnya. Elok bana anak kah. Ketika orang tuanya meninggal dapat warisan dak anak kah? Nan elok kah? Ada anak kedua, anak nomor 2, elok mana? Cuman tak seelok yang pertama dah. Biasa-biasa saja. Standar lah. Elok naik tak. Tapi tak lah jahit dah. Kira-kira dapat warisan taknya? Termasuk dapat warisan tak? Dapat. Ada yang ketiga. Mentiko na perangai no. Kan sebab cakap tarikh je. Anak madar no tu. Anak nan madarnya. Anak nakalnya. Kira-kira dapat warisan tu tak? Dapat. Artinya sesuatu yang berhaknya dapatkan
Tak boleh dipilih kena nelok saya dapatnya, nelok dapat. Tak ada warisan pada itu dah. Pada itu je perlakuan sesama muslim. Tak boleh awak pilih senyum kau untuk nak nelok saya, tak boleh dah. Senyum kau hanya untuk orang yang sepengajian jawab, tak boleh. Siapa ajar pada itu? Tak ada. Bermuka manis dengan siapa saja. Bahkan jo musuh awak sekalipun nyobangi kawak ndak isa siapa no ada sakit hati kawak dan awak tetap senyum. Dan awak tetap kai nyoba senyum dengan wajah yang manis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dipilah-pilah kebaikan tadi. Dulu, kalau dulu ada gejala iko. Kinilah ndak doleh, enggak sendak doleh. Kalau dulu yo basalaman gae. Tapi dulu kamu jalan kau tu dek lagi sama bagamis jawab Assalamualaikum. Caliak lah. Panjang lah caliak nak beri. Waalaikumsalam. Ndak sesurau jawab mah tu kini tu. Caliak tak siaga. Lama lo nyo momen baik tenong lo seketik siaga. Dari ujung ke ujung lo dia tegawah. Ndak lo tak pakai senyum tu. Waalaikumsalam. Apakah ada Nabi macam itu? Itu dulu. Jadi wanda artinya apalagi zaman umat akhir zaman ko memiliki banyak cabang-cabang ilmu, cabang keahlian, banyak pengajian-pengajian. Anda boleh ambil aja sih ya, nas pengajian jawab tak boleh, nas sabanera yang separtai jawab tak ada. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin ko siapa saja. Nan elok ndak setengah elok tetap je. Nan jahit no, awak tetap berbuat baik kayaknya. Ko sebagai catatan. Dan kesimpulannya tadi adabnya kalau awak bertemu berjabat tangan. Setelah ucapkan salam dengan muka yang manis. Aceh Nabi muka manis tadi, jangan anggap remeh. Itu kebaikan. Dengan muka yang manis. Kemudian berjabat tangan. Haruskah? Tidak. Tidak harus. Kalau boleh, silahkan. Kalau mau, silahkan. Jangan dijadikan sebuah harus. Itu nak boleh. Bolehkah? Boleh. Karena hukumnya mubah. Boleh. Membungkukkah? Tidak. Tak ada bungkuk-bungkuk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang bersalaman ketika bertemu sebelum dia berpisahlah Allah ampuni dosa. Kurang boleh berpelukan dengan momen-momen tertentu. Dan syarat tadi ketiga tidak dijadikan keharusan, tidak membungkukkan badan, dan yang ketiga tidak ada unsur kesyirikan. Tapi itu boleh dilakukan, dianjurkan malah kepada orang-orang yang mulia di antara awak mencium tangannya. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.